Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk anak-anakku semua, peserta didik. Ya, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem audio pegging ya. Oke. Silakan disimak ya. Oke, dalam sistem audio pegging ya, masalah utama dalam perencanaan sistem penyiaran umum adalah bising dan karakteristik tempat di mana sistem akan diinstal atau dipasang. Ya, kita garis bawahi bising dan karakteristik tempat ya. Setelah kemarin kita mengetahui apa itu yang dimaksud sistem audio pegging ya, kita lanjut yaitu tentang bising dan karakteristik tempat ya. Ini akan menjadi faktor lebih khusus di bising dan tekanan bunyi loudspeaker. Oke, dalam perencanaan sistem audio pegging kita harus memperhatikan letak tempat, lingkungan, kemudian kondisi suatu tempat tersebut dan lain-lainnya. Bising ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Bising berasal dari dalam gedung sendiri dan dari luar gedung. Bising dalam gedung dapat dari suara sistem penyejuk ruangan, orang bicara, suara mesin, atau apa saja yang terjadi dalam gedung. Sedang bising di luar ya, bising di luar gedung bisa jadi bisingnya lalu lintas, aliran air, ombak laut, atau apa saja yang terjadi di mana itu berada ya, di luar dari tempat tersebut. Bising ini dari waktu ke waktu dapat berubah-ubah ya. Kemudian karakteristik akustik akan menjadi problem jika sistem penyuaraan umum diinstal dalam gedung. Faktor utamanya adalah pengulangan ya atau reverb dan gema echo ya. Ini karakteristiknya. Kemudian kita lanjut ke bising dan tekanan bunyi loudspeaker. Jika level bising ya lebih tinggi dari level bunyi yang keluar dari loudspeaker, maka bunyi dari loudspeaker tidak dapat didengar. Oke. Jika level bising ini kok lebih tinggi daripada level bunyi yang keluar dari sebuah loudspeaker, maka bunyi dari loudspeaker tidak dapat didengar ya. Perbedaan level bunyi yang dibutuhkan antara bunyi loudspeaker dan level bising bervariasi tergantung dari jenis dan derajat dari bising. Tetapi perbedaan tekanan bunyi antara 6 desibel sampai 10 desibel sudah cukup untuk digunakan, dan sekitar 3 desibel cukup untuk digunakan sebagai musik latar belakang atau program musik lainnya. Nah, sebagai patokan ini ada tabel ya, dimana sebuah tempat dan level bisingnya ya. Level bising ini satuannya desibel ya, dB. Misal di tempat dekat mesin jet itu level bisingnya 120, bawah jembatan kereta api 100, persimpangan jalan 80, bising kantor 60, daerah pemukiman 40, daun dihembus angin 20, bunyi terdengar minimum 0 ya. Secara umum level bising tinggi pada frekuensi rendah dan rendah pada frekuensi tinggi. Level bising diukur dengan meter bising ya, noise meter, sound level meter, dan diukur dalam WRMS rata-rata. Nah, kemudian
tekanan bunyi keluaran ya. Tekanan bunyi keluaran termasuk dalam spesifikasi loudspeaker, di mana memperlihatkan kuat suara yang dapat diproduksi oleh loudspeaker. Tekanan bunyi keluaran diukur dengan cara loudspeaker dicatu dengan sinyal 1 watt frekuensi 1 kHz sinus dan bunyi diukur dengan jarak 1 meter ya. Ini caranya untuk mengetahui dari berapa tekanan bunyi yang keluar dari sebuah loudspeaker tersebut ya, dengan cara dicatu sinyal 1 watt dengan frekuensi 1 kHz sinus dan bunyi diukur dengan jarak 1 meter dari loudspeaker ya. Ilustrasinya seperti ini ya. Kita misal mau menguji salah satu loudspeaker ini ya, kita beri masukan 1 watt frekuensi 1 kHz sinus dan diukur 1 meter menggunakan level meter, sound meter. Nah, contohnya alatnya seperti ini ya, di gambar ini level meter. Contoh alat ukur sound level meter. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Jadi jika mau mengetahui berapa level bunyi yang dikeluarkan dari sebuah loudspeaker, bisa dengan cara ilustrasi seperti ini. Nah, tabel berikut contoh tekanan bunyi keluaran beberapa jenis loudspeaker. Tabel 2. Di sini ada jenis loudspeaker dan tekanan bunyi keluaran. Oke. Loudspeaker langit-langit itu tekanan bunyinya 85 desibel sampai 93 desibel. Loudspeaker gymnasium kolom ya 90 desibel sampai 106 desibel. Loudspeaker corong itu 95 sampai 110 ya. Nih, tabel berikut memperlihatkan penambahan bunyi bila seperti itu dengan daya lebih 1 watt. Ini ada tabel selanjutnya, tabel 3, yaitu masukan yang kita berikan terhadap loudspeaker dan tekanan bunyi penambahannya ya. Jika dimasukkan 1 watt ya, tekanan bunyi tidak bertambah. Oke. Jika dimasukkan speaker 1 watt, maka tekanan bunyinya tidak bertambah, 0 atau 0 desibel. Kalau diberi masukan 2 watt ya, tekanan bunyi penambahnya 3 desibel dan seterusnya ini sampai bawah. Sampai 100 watt itu penambahnya 20 desibel. Setiap masukan 2 kali lipat memberikan penambahan 3 desibel. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Ada sebuah loudspeaker mempunyai tekanan bunyi keluaran sebesar 92 desibel. 1 meter ya, dengan jarak 1 meter dan 1 watt. Ya, berarti ini 1 watt, berarti tidak ada penambahan. Ya, 1 meter, pengukuran biasa 1 meter, tidak ada pengurangan. Bila diberi masukan sebesar 3 watt, maka tekanan bunyi yang dihasilkan adalah ya, mudah sekali ya. Pertama, keluaran dari sebuah loudspeaker ya, tekanan bunyinya yaitu 92 desibel ya. Oke, kita tulis 92 desibel, kemudian ditambah 3 watt. Nah, 3 watt ini penambahnya berapa? Kita lihat di tabel di atas ya. Oke, 1 watt 0, 2 watt 3 desibel, 3 watt penambahnya 5 desibel. Oke, tinggal kita jumlahkan saja, 92 desibel ditambah 5 desibel sama dengan 97 desibel ya. Ini level bising yang dihasilkan dari soal ini. Soal kedua, berapa watt yang harus diberikan pada masukan loudspeaker bila tekanan bunyi keluaran loudspeaker 95 desibel
dan diperlukan bunyi dengan tekanan 106 desibel ya. Cukup mudah, tinggal kita kurangkan saja hasilnya berapa desibel dan kita lihat hasilnya itu masuk berapa watt. Oke. Tekanan bunyi 92 ya, dianggap sama dengan standar 0 desibel, maksudnya tidak ada penambahan. Maka bunyi dengan tekanan 106 ya, maaf 106, maka level bunyi yang harus ditambahkan adalah 106 desibel ya, kita kurangi loudspeaker yang ada ya, keluaran 95. 106 desibel dikurangi 95, hasilnya 11 desibel ya. Sesuai dengan tabel di atas ya, tadi di atas 11 desibel mempunyai masukan sebesar 13 watt. Oke, kita cek 11 desibel ya. 11 desibel itu 13 watt. Oke. Ya, hasilnya 13 watt ya. Tekan bunyi yang sama dapat diperoleh dengan penguat yang berdaya lebih rendah bila loudspeaker yang digunakan mempunyai efisiensi yang lebih besar. Sebagai contoh, loudspeaker pertama mempunyai tekanan bunyi keluaran sebesar 87 desibel. Loudspeaker kedua mempunyai tekanan bunyi keluaran sebesar 90 ya. Untuk memperoleh tekanan bunyi 90 desibel pada 1 meter, loudspeaker pertama memerlukan masukan 2 watt ya, yang kedua hanya 1 watt. Nah, ini untuk contohnya ya. Jumlah loudspeaker, penambahan tekanan bunyi ya, berapa banyak jumlah loudspeakernya, dan penambahan tekanan bunyi akan bertambah. Oke, anak-anakku semua peserta didik, dalam pembahasan ini jika ada yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan di channel saluran masing-masing, dan silahkan dikerjakan untuk tugasnya ya. Tugas soal 1, sebuah loudspeaker mempunyai tekanan bunyi keluaran 92 ya. Bila diberi masukan 30 watt, maka tekanan bunyi yang dihasilkan berapa, dan berapa watt yang harus diberikan pada masukan loudspeaker bila tekanan bunyi maaf, ini ya. Soal yang kedua, berapa watt yang harus diberikan pada masukan loudspeaker bila tekanan bunyi keluaran loudspeaker 92 desibel dan diperlukan bunyi dengan tekanan 107 desibel ya. Silakan dikerjakan ya, ditulis di buku, kemudian silakan difoto dan diupload tugasnya di Teams ya, di saluran masing-masing. Oke anak-anak, sekian untuk materi kali ini, semoga bisa dimengerti ya. Ditanyakan saja nanti diskusi di kelas masing-masing, dan jaga terus kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa berkumpul kembali ya, bertatap muka seperti semula. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.